Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Ya, oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini berjumpa lagi pada tips budidaya. Dan ya, seperti biasa saya akan memberikan tutorial untuk membudidaya salah satu tanaman yang menurut saya menarik dan menurut saya ini juga ada manfaatnya juga. Dan ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk tanaman yang bagus untuk teman-teman, karena ini adalah salah satu jenis tanaman obat tapi tetap cantik penampilannya. Tanaman apakah itu? Ini dia, yaitu adalah tanaman sirih merah. Ya, bisa dilihat seperti ini penampakan dari tanaman sirih merah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips kepada teman-teman buat kalian yang ingin membudidaya tanaman sirih merah. Nah, seperti apa untuk tata cara selengkapnya untuk membudidaya tanaman sirih merah ini? Tetap terus saksikan video pembahasannya hingga selesai. Ya, oke teman-teman, ini adalah tanaman sirih merah yang tadi kita bicarakan sebentar. Ya, seperti biasa, seperti teman-teman tahu, seperti inilah penampakan dari sirih merah. Dia kalau secara daun dari atas memang dia terlihat berwarna hijau biasa dengan corak-corak silver lah ya, ini ya, sedikit silver ini ya, tapi merahnya itu adalah berdasarkan dari daun bagian bawah. Nah, daunnya berwarna merah seperti ini ya kan. Oke, kita langsung lanjut ke topik utamanya, yaitu bagaimana cara untuk membudidaya atau memperbanyak tanaman sirih merah ini. Sebenarnya cara untuk membudidayanya sangat-sangat mudah, tapi secara teknis biasanya cara untuk membudidaya tanaman sirih merah ini adalah kita akan memotong dua ruas ini, dan ruas ini akan kita potong dan ruas ini akan kita potong, lalu dia akan menjadi satu tanaman. Nah, untuk video kali ini saya akan memotong dan menanam sirih merah ini, tapi hanya dengan satu ruas saja. Dan nanti kita akan potong di sini dan di sini. Jadi nanti total kita akan memiliki sekitar 4 tanaman sirih merah. Apakah akan berhasil metode ini atau tidak, akan kita coba bersama-sama. Nah, langkah pertama sangat mudah, yaitu kita akan langsung memotong dulu. Kita akan menentukan di bagian mana akan kita potong, dan akan kita potong dengan pisau bisa, tidak apa-apa. Nah, karena di bagian sini dia sudah ada tunas baru, di sini juga sudah ada tunas baru, gitu kan. Nah, jadi saya akan memaksimalkan tanamannya, memaksimalkan pemotongan. Jadi akan saya potong di bagian sini ya. Ya, kenapa tidak apa-apa? Karena nanti di sini dia sudah ada daun baru untuk fotosintesis. Oke, jadi kita akan memaksimalkan pemotongannya di bagian sini. Kita potong di sini. Nah, oke, sudah, kita akan singkirkan dulu. Dan kita memiliki tanaman sirih merahnya. Dengan ini ada aroma sirihnya langsung terasa. Di sini ada 4 daun yang lumayan besar dan 2 daun kecil. Dan seperti yang saya katakan tadi, cara untuk membudidayanya, kita akan mencoba menanam masing-masing satu ruas saja. Jadi ini kita potong menjadi 4 bagian. Kita potong di sini. Sebenarnya kita bisa memotong ini lagi, tapi apabila ini kita potong, kita memotong ini, nanti kemungkinan 2 daun ini akan mati. Jadi khusus nanti yang 3 akan kita tanam ruas saja, dan yang 1 akan kita tanam dengan daun seperti ini ya bentuknya. Oke. Kita sudah memiliki 4 tanamannya, 4 stek-stekan atau pemotongan dari sirih merah. Dan langkah selanjutnya kita siapkan terlebih dahulu untuk media tanamnya dan wadahnya, jangan lupa ya. Untuk wadahnya, karena ini sebenarnya masih proses penyemaian, jadi kita akan menanamnya dan menunggunya terlebih dahulu hingga dia muncul tunas baru. Dan nanti setelah muncul tunas baru kita akan menanam kembali. Jadi pertama kita hanya membutuhkan wadah tanamnya adalah polybag biasa, yang kecil saja tidak apa-apa, karena ini hanya untuk merangsang sampai dia
tumbuh terlebih dahulu. Oke, kita siapkan. Oke, kita sudah memiliki 4 media tanam dan juga 4 tanaman. Oke, sedikit info seperti biasa untuk media tanamnya. Ini adalah tanah yang dicampur dengan arang sekam, kokopit, dan pupuk kandang. Ya, oke, seperti biasa. Dan untuk langkah selanjutnya, kita akan langsung saja ke proses penanaman. Ya, penanamannya seperti apa? Sangat biasa sekali. Oh ya, jangan lupa ini tadi sedikit saya percepat, jadi seharusnya ini bekas potongannya kita tunggu terlebih dahulu beberapa saat hingga mengering, dan bisa teman-teman juga celupkan terlebih dahulu ke larutan perangsang penumbuh akar, itu bisa. Tapi ini nanti saya akan menambahkan vitamin B1 saja. Oke, seperti ini ditanam biasa dan ditambahi lagi untuk media tanamnya. Saat dalam penanamannya, apabila ruasnya tertutup tidak apa-apa, hanya menyisakan batang daun seperti ini tidak apa-apa. Yang penting jangan terkubur semua daun-daunnya, yang penting masih ada sisa batang daun seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk proses penanamannya. Oke, yang lainnya juga kita lakukan sama. Oke, seperti ini. Oh ya, sedikit tambahan bahwasannya sebenarnya ukuran daun itu tidak begitu mempengaruhi, tetapi yang penting usahakan bahwasanya daun yang dipilih itu adalah daun yang usianya sudah cukup matang. Jadi bukan daun yang masih anakan, yang masih baru-baru itu, tapi usahakan dia memang yang sudah cukup solid lah, sudah cukup tua usianya. Seperti itu. Sebenarnya apakah yang muda ada bisa hidup atau tidak? Sebenarnya masih ada kemungkinan, tapi saya menyarankan teman-teman untuk mencari aman saja. Seperti itu. Oke. Setelah seperti ini, kita tinggal siram saja seperti biasanya. Tetapi untuk penyiramannya, saya sarankan teman-teman untuk menambahkan larutan B1 seperti video-video saya sebelumnya. Intinya ini untuk memberikan simultan lah, agar akar-akarnya segera tumbuh dan dia terhindar dari stres, karena memang biasanya tanaman itu rentan stres apabila ditanam baru. Jadi fungsi utama penambahan B1 adalah untuk itu. Apabila sudah ditambahkan, tinggal kita semprotkan saja seperti biasa. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penyiramannya. Dan langkah terakhir seperti biasa, kita letakkan di tempat yang teduh terlebih dahulu. Dan lalu nanti silahkan teman-teman bisa setelah usianya 2 minggu atau mungkin 10 hari, bisa teman-teman letakkan di tempat yang cukup terkena matahari agar dia bisa berfotosintesis seperti biasa. Apabila diletakkan di tempat yang teduh sebenarnya juga bisa, tapi nanti kemungkinan untuk tumbuh tunas dari bagian bawah itu akan sangat lama. Oke. Dan sebelumnya saya telah melakukan percobaan untuk penanaman sirih merah ini dengan metode yang sama, dan ini dia hasilnya. Nah, ini adalah tanaman sirih merah yang sudah saya tanam beberapa waktu yang lalu, dan bisa dilihat bahwa nanti perkembangan akarnya, perkembangan daun baru, dia akan muncul dari bawah sini batangnya. Dia langsung muncul dari ruas yang tadi kita tanam. Jadi dia akan langsung muncul dan muncul batang baru dan daun dan lain-lain. Nah, lalu nanti lama-kelamaan dia daun yang pertama tadi, atau bisa kita sebut istilahnya dengan daun pancing, nanti lama-lama dia akan melayu seperti ini dan mati. Tapi dia sudah memiliki batang dan hidup dengan normal. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh? Nah, kalau saya kemarin telah menghitung, ini sebenarnya usianya sudah cukup sekitar 2 bulan dari penanaman. Nah, kalau dia muncul tunas dari bawah sini, itu usianya sekitar 3 minggu atau hampir 1 bulan. Beda-beda tergantung kondisi. Yang penting teman-teman harus sering-sering memantau perkembangannya, apakah
dia sudah cukup bagus atau belum. Yang penting teman-teman terus melakukan pemantauan agar tidak kecolongan atau tidak terlalu lama hingga tanaman sirih merah ini tumbuh. Dan apabila telah dalam fase ini dia sudah tanaman sirih merah yang cukup sehat lah ya, kita bisa memindahkan ke wadah atau polybag yang lebih besar agar dia bisa mencari nutrisi yang lebih banyak juga dan agar bisa tumbuh lebih baik. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk info yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya. Dan apabila teman-teman punya kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar. Saya terbuka untuk sebuah diskusi. Dan mungkin kalian juga bisa DM saya pertanyaan atau mungkin rekomendasi lain-lain melalui Instagram saya @yul_fajar. Baik, terima kasih. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.